Salah satu kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan adalah tatkala seorang wanita harus berbicara dengan seorang laki-laki yang bukan mahramnya, apakah dalam urusan pekerjaan, dalam urusan kerja, bisnis, dalam urusan jual beli dan yang lainnya. Oleh karenanya Islam memberikan batasan-batasan sehingga tetap tercapai hajat ataupun kebutuhan dari keduanya, demikian juga tetap terjaga kehormatan, tetap terjaga kesucian. Demikian syariat Allah Subhanahu wa taala, syariat yang sempurna. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, pada asalnya lelaki dan perempuan yang bukan mahramnya tidak berbicara kecuali ada hajat, ada kebutuhan. Di dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tasbih lirrijal wat tasfiq lin-nisa." Keadaan di dalam salat tatkala imam salah di dalam beberapa amalan di dalam salat, maka bagaimana makmum laki-laki dan makmum perempuan menegur imam tersebut. At-tasbih lirrijal, Rasulullah SAW bersabda, mengingatkan imam yang salah dengan bertasbih untuk laki-laki, wa tasfiq lin-nisa, dan bertepuk untuk wanita. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ada perbedaan tatkala laki-laki dan perempuan menegur imam yang salah di dalam salat, apakah kurang rakaatnya, ya, kurang pada sebagian dari wajib maupun rukun di dalam salat, maka makmum mengingatkan laki-laki dengan mengatakan subhanallah, dengan bertasbih. Adapun wanita dengan bertepuk, ya, dengan bertepuk tangan, ya, satu tepukan tanda bahwa imam ada yang salah. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ternyata dibedakan. Bahkan di dalam ibadah yang paling mulia, ibadah salat, antara laki dan perempuan tidak sama. Lelaki bertasbih sedang wanita bertepuk. Kalau kita perhatikan hikmah dari dua amalan yang berbeda, antara bertasbih dengan bertepuk, tidak lain kita memahami betapa besarnya penjagaan Islam kepada wanita, betapa besarnya penjagaan kehormatan dan kesucian. Demikian juga menutup kemungkinan dari terbukanya pintu-pintu syaitan, adanya syahwat, tergeraknya syahwat, tergodanya mungkin jamaah laki-laki tatkala wanita bersuara di dalam salat. Oleh karenanya wanita tidak bertasbih. Berbeda kalau itu bertepuk, ya, buat laki-laki mendengar tepuk tersebut, tentu ini tidak ada fitnah di dalamnya. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, di sini dibedakan antara laki dan perempuan, bagaimana lelaki bersikap, bagaimana wanita bersikap, bahkan sampai pun dalam keadaan sedang beribadah, sedang salat. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, di dalam hadis yang lain disebutkan tentang bagaimana seorang laki-laki mengucapkan salam kepada wanita, atau sebaliknya wanita mengucapkan salam kepada laki-laki dalam keadaan aman dari fitnah, ya, dalam keadaan aman dari fitnah, maka yang demikian berlaku ucapan salam atau menebarkan salam. Hadis dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra fi masjidin wa usbatun minan nisa qu'ud.
Asma radhiyallahu anha menceritakan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati sebuah masjid dan sekumpulan wanita sedang duduk-duduk. Faqala biyadihi ilaihim bis salam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berisyarat dengan tangannya dan mengucapkan salam. Faqala iyyakunna wa kufranul mun'imin, iyyakunna wa kufranul mun'imin. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati mereka, kemudian mengucapkan salam dengan isyarat tangan, mengucapkan salam, kemudian memberikan nasihat kepada mereka, iyyakunna wa kufranu al mun'imin. Hati-hatilah kalian dari kufur kepada orang-orang yang memberikan kebaikan. Ya, hati-hatilah kalian dari kufur dengan kebaikan orang lain. Diulang 2 kali. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, di dalam hadis ini, hadis Asma radhiyallahu anha, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati sekumpulan wanita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada mereka, iyyakunna wa kufranu al-mun'imin, iyyakunna wa kufranu al-mun'imin. Hati-hatilah kalian dari ingkar dengan kebaikan orang lain. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, mengucapkan salam kepada mereka. Tatkala laki-laki mengucapkan salam kepada wanita, demikian sebaliknya wanita mengucapkan salam kepada laki-laki dalam keadaan aman dari fitnah. Apakah fitnah terjadi pada laki-laki ataupun fitnah terjadi pada para wanita, dalam keadaan aman, maka yang demikian disyariatkan. Bahkan Rasulullah SAW pun mengucapkan salam kepada mereka. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, para ulama menjelaskan terkait dengan salam dalam keadaan aman dari fitnah, ya, jika itu dengan sekelompok wanita, maka tidak mengapa, seperti tatkala Rasulullah mengucapkan salam kepada sekelompok wanita, ya, dalam keadaan aman dari fitnah, maka disunnahkan sebagaimana sunnahnya menebarkan salam. Adapun mengucapkan salam, ya, seorang laki-laki mengucapkan salam kepada seorang wanita, demikian seorang wanita mengucapkan salam kepada seorang laki-laki, maka yang demikian ditinggalkan lebih baik, ya, kecuali memang ada hajat, ya, yang sangat penting, misalnya tatkala mungkin seorang laki-laki ingin bertanya di tempat umum, di tempat yang terbuka, sehingga dia mengucapkan salam kemudian bertanya, ini ada hajat, ya. Adapun kalau tidak ada hajat untuk berbicara, ya, satu laki-laki dengan satu wanita, maka lebih baik tidak mengucapkan salam. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Poin selanjutnya terkait dengan berbicara, ya, kalau tadi mengucapkan salam, selanjutnya terkait dengan berbicara. Bagaimana hukumnya seorang laki-laki berbicara dengan wanita, wanita berbicara dengan laki-laki, ya, selama tidak ada yang mengkhawatirkan, dalam keadaan ada kebutuhan, maka yang demikian diperbolehkan. Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seorang wanita yang sedang menangis dalam kuburan, faqala ittaqillah wasbiri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ittaqillah wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Ini kejadian tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati kemungkaran seorang wanita yang ziarah kubur. Di antara yang dikhawatirkan tatkala wanita ziarah kubur adalah meratapi, menyesali, bahkan mungkin menangis berlebihan di dalam mengungkapkan kesedihan dengan kematian. Ya, sebagaimana kita bahas dalam hukum wanita ziarah kubur,
ya, di mana hukum ziarah kubur wanita hukumnya adalah boleh selama itu tidak sering-sering, tidak selalu demikian. Kadang-kadang, ya, disebutkan dalam hadis, la'anallahu zairatil kubur, dalam riwayat la'anallahu zawaratil kubur. Allah melaknat wanita yang ziarah kubur, dan dikhususkan Allah Subhanahu wa taala melaknat wanita yang sering ziarah kubur. Ya, oleh karenanya larangan dibawa kepada perbuatan tersebut tatkala dikerjakan sering. Adapun terkadang maka boleh dengan ketentuan tidak mengerjakan sesuatu yang terlarang seperti niyaha, meratapi kematian, ya, menangis yang berlebihan, ya, seperti orang-orang jahiliyah tatkala meratapi kematian dengan merobek-robek baju, memukul-mukul wajah, ya, dengan menjambak-jambak rambut sendiri, ya, demikian tidak diperbolehkan. Maka tatkala Rasulullah SAW melihat wanita menangis di kuburan, sampun berbicara dengan wanita tersebut, Rasulullah mengucapkan ittaqillah wasbiri, bertakwalah kepada Allah, takwa Allah, dan bersabarlah. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ini dalil bahwa laki-laki boleh berbicara dengan wanita tatkala keadaan aman, tidak ada fitnah, ya, dalam keadaan memang ada kebutuhan untuk berbicara. Demikian para fuqaha, ya, para ahli fikih tatkala mereka mengambil hukum terkait dengan hadis ini, bahwa berbicara dengan lawan jenis yang bukan mahram selama itu aman dari fitnah, selama itu ada kebutuhan, maka yang demikian diperbolehkan. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, di antara contoh, ya, kebutuhan seseorang berbicara dengan laki-laki ataupun demikian laki-laki berbicara dengan wanita dalam keadaan aman dari fitnah dan memang ada kebutuhan, seperti dalam jual beli, tawar menawar, ya, dalam berbagai macam urusan muamalah, ya, transaksi antara dua belah pihak dan ternyata terjadi antara laki dan perempuan. Demikian juga pada urusan-urusan yang mendesak, ya, seperti seorang wanita ingin bertanya kepada seorang laki-laki yang berilmu, ya, sebagaimana para sahabiat, para wanita sahabat, mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para wanita mendatangi para sahabat bertanya tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Ini berbicara dalam keadaan ada kebutuhan, ada hajat. Bahkan sebaliknya, tatkala para sahabat mendatangi Aisyah radhiyallahu anha, para sahabat bertanya tentang urusan-urusan di dalam rumah, ya. Tatkala Aisyah bersama dengan Rasulullah SAW, maka tidak ada yang mengetahui hadisnya ataupun hukumnya kecuali para ibunda kaum mukminin, para istri Nabi radhiyallahu anhunna. Maka mereka para sahabat pun datang kepada Aisyah, datang kepada istri-istri Nabi bertanya tentang urusan agama. Maka yang demikian juga diperbolehkan karena ada hajat dalam keadaan aman dari fitnah. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya nisa an-nabi lastunna ka ahadin minan nisa, wahai para istri Nabi, sesungguhnya kalian bukanlah seperti salah satu dari wanita muslimah. Ini taqaitunna, tatkala kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, fala takhdha'na bil qawli, maka janganlah kalian merendahkan suara tatkala berbicara, fayatma alladhi fi qalbihi marad, sehingga membuat hati orang yang sakit hatinya akan tamak dalam kejelekan. Wa qulna qaulan ma'rufa, dan ucapkanlah ucapan yang baik.
Saudara-saudari yang dirahmati Allah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bolehnya istri-istri Nabi, demikian secara umum para wanita untuk berbicara dengan laki-laki. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fala takhdha'na bil qauli, dan janganlah kalian merendahkan suara kalian. Janganlah kalian mendayu-dayukan suara kalian, melembut-lembutkan suara kalian sehingga mendatangkan fitnah. Bisa jadi hati yang sakit akan terfitnah dengan suara yang mendayu-dayu tersebut. Wa qulna qawlan karima wa qulna qawlan ma'rufa, dan ucapkanlah ucapan yang baik. Ya, oleh karenanya kesimpulannya di mana boleh berbicara dengan wanita yang bukan mahramnya dengan dua syarat, dua ketentuan di dalam ayat ini. Yang pertama, agar wanita tatkala berbicara dengan lelaki yang bukan mahramnya berbicara dengan suara yang biasa. Ya, tidak berarti harus mengangkat suara, teriak-teriak, tidak, tapi juga tidak berlembut-lembut ya atau mendayu-dayukan suara, tetapi berbicara dengan suara apa adanya. Ini catatan yang pertama. Catatan yang kedua, tatkala wanita berbicara dengan lelaki yang bukan mahramnya, an yakunal qaul qaulan ma'rufa. Ucapan yang diucapkan, ya pembicaraan yang sedang dibicarakan dengan lelaki tersebut adalah pembicaraan yang baik. Ya, ucapan yang baik. Ya, tidak boleh ucapan-ucapan yang tidak baik, ucapan yang menyimpang, ucapan mengarah kepada dosa, mengarah kepada syahwat, ya, maka yang demikian tidak diperbolehkan. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, ini dua syarat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat ini. Tatkala wanita berbicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya, janganlah merendahkan atau melembut-lembutkan suaranya, dan hendaklah ucapan yang baik. Memang butuh untuk berbicara, butuh untuk bertanya, butuh untuk bertransaksi, dan itu pun ucapan yang baik. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, selanjutnya beberapa catatan atau syarat ya terkait dengan berbicara antara laki dan perempuan. Di sini ada 4 poin, sebagaimana 2 poin disebutkan di dalam ayat tadi, tidak merendahkan suara dan juga tidak berbicara dalam pembicaraan yang tidak baik. Maka kesimpulannya, seorang wanita tatkala berbicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya, yang pertama, an yakunal kalam lihajah. Syarat yang pertama, wanita boleh berbicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya adalah pembicaraan tersebut adalah berbicara dalam satu kebutuhan, dalam satu urusan yang penting. Ya, hajat tuqaddar biqadriha. Yang namanya kebutuhan diukur sesuai dengan kadarnya, diukur sesuai dengan kebutuhannya. Kalau kebutuhannya sudah selesai, hajatnya sudah selesai, maka sudah. Ya, karena pada asalnya seharusnya seorang wanita tidak berbicara dengan laki-laki. Maka kalau kebutuhannya sudah selesai maka cukup, tidak perlu ditambah-tambahkan pembicaraan yang lain yang tidak ada kebutuhan. Ya, seorang wanita belanja misalnya, ternyata penjualnya seorang laki-laki, sehingga wanita butuh berbicara, adakah barang yang ini, ya barang yang bagus ada tidak, harganya berapa, ya boleh tidak menawar misalnya, boleh tidak turun harganya, ada tidak sekian kilo misalnya. Hajat selesai, kemudian jual beli selesai, maka sudah, itu hajatnya sudah selesai, maka tidak boleh ditambah-tambahi dengan bertanya pada urusan-urusan lain yang tidak ada kebutuhannya. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, syarat yang kedua, seorang wanita boleh berbicara dengan laki-laki yang bukan mahram, bahwa ucapan yang ia ucapkan adalah ya ucapan yang jelas, tidak mengangkat suara teriak-teriak, demikian juga tidak melembut-lembutkan suara, menghaluskan suara,
mendayu-dayukan suara, ya, semua bentuk suara yang dikhawatirkan mendatangkan fitnah, ya, bisa jadi akan memfitnah hati laki-laki, maka yang demikian ditinggalkan. Sehingga berbicara sesuai dengan hajat, sesuai dengan kebutuhan. Sehingga tidak ada jalan syaitan, ya, untuk bisa menggoda dua anak Adam tersebut ataupun menggerakkan syahwat atau keinginan yang tidak baik pada dua hamba tersebut. Maka jadikan wanita tatkala berbicara sesuai kebutuhan, tidak dilembut-lembutkan. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, catatan yang ketiga tatkala wanita berbicara dengan laki-laki yang bukan mahram, an yakunal kalam fil ma'ruf, hendaklah berbicara dalam perkara yang baik, ya, berbicara dalam urusan yang baik, bukan dalam perkara yang diharamkan secara syar'i, ya, berbicara tentang perkara-perkara yang diharamkan secara syar'i, maka tinggalkan, ya, kebutuhannya memang dalam urusan kerja misalnya, ya, mungkin ada pekerjaan yang harus sampaikan, yang ini dikerjakan demikian, yang ini diselesaikan dalam sekian waktu dan seterusnya. Urusan pekerjaan memang harus disampaikan, ya, tadi sudah disebutkan dalam keadaan aman dari fitnah, memang ada hajat maka boleh berbicara. Poin yang ketiga ini, saudara-saudari yang dirahmati Allah, menegaskan akan pembicaraan yang benar-benar baik bicaranya, bukan secara lafadznya memang diharamkan, apakah bicaranya kotor, ya, bicaranya mengundang syahwat, bicaranya berbicara dalam urusan pribadi lawan jenis misalnya, maka yang demikian diharamkan, maka tinggalkan. Berbicaralah dalam perkara yang baik sesuai dengan syarat maupun kaidah yang ada tatkala seorang wanita berbicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Yang terakhir, yang keempat, agar pembicaraan tersebut tidak sampai ada khalwat di antara keduanya, ya, tidak ada khalwat di antara keduanya. Apa itu khalwat? Ya, kita sudah kaji pada pertemuan sebelumnya. Khalwat adalah berduaan dalam keadaan tidak dilihat oleh manusia, tidak dilihat orang lain. Ini namanya khalwat. Dalam satu ruangan berduaan laki dan perempuan, di tempat yang tertutup berduaan antara laki dan perempuan, ya, ini namanya khalwat, ya, dan sudah kita rinci pada tempat-tempat yang memang umum, ya, tidak dikhawatirkan ada fitnah, maka yang demikian tidak mengapa, ya, tempat misalnya di toko, ya, di kios, mungkin berdua tidak ada orang lain tapi tempat terbuka, ya, orang yang lewat pun melihatnya, ini tidak masalah, ya, tidak disebut dengan khalwat. Khalwat adalah berduaan lepas dari pandangan orang lain, dikhawatirkan terjatuh di dalam dosa, ini namanya khalwat. Maka pembicaraan wanita dengan seorang laki-laki yang bukan mahramnya diperbolehkan dengan syarat yang keempat, tidak ada khalwat di antara keduanya. Dan tatkala pembicaraan tersebut lebih dari dua orang, maka sudah tidak disebut khalwat. Ya, mungkin dua orang wanita dengan satu laki-laki, atau dua laki-laki dengan satu wanita. Secara hukum khalwat tidak disebut dengan khalwat, ya. Tetapi ditambahkan syarat, seandainya mungkin 3 orang, masih ditambahkan dengan syarat bahwa 3 orang tersebut dalam keadaan aman dari fitnah, ya, dalam keadaan aman dari fitnah. Kalau ternyata tidak khalwat karena bertiga atau berempat, tetapi di situ muncul fitnah, ya, bisa menyebabkan fitnah atau dikhawatirkan terjatuh dalam fitnah, maka yang demikian tetap diharamkan dari sisi akan mengantarkan kepada fitnah, ya, akan mengantarkan kepada fitnah, walaupun itu bukan dikatakan khalwat. Ya, di poin yang keempat ini disyaratkan agar benar-benar tidak khalwat tatkala seorang wanita berbicara dengan seorang laki-laki, memang ada hajat, aman dari fitnah, dan tidak khalwat. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, poin selanjutnya terkait dengan mengucapkan salam dan menjawab salam, ya, ditegaskan lagi di sini bahwa itu perkara sunnah, ifsya'us salam,
ya, yaitu menebarkan salam, ini hukumnya sunnah. Seorang yang ingin mengucapkan salam ini sunnah, adapun menjawab salam maka itu menjadi wajib. Ya, yang mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, yang menjawab salam hukumnya wajib. Kecuali yang mendapatkan salam banyak orang, maka satu menjawab sudah gugur kewajibannya. Karena itu fardu kifayah, kewajiban bersama. Satu orang menjawab maka sudah tercukupi. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, laki-laki mengucapkan salam kepada wanita, demikian wanita mengucapkan salam kepada laki-laki, pada asalnya bahwa ini perkara yang sunnah, ya, dan menjawabnya juga perkara yang wajib. Ya, tadi sudah dijelaskan syaratnya bahwa itu aman dari fitnah. Mungkin jumlah wanita lebih dari satu, ya, laki-laki pun dalam keadaan aman, kemudian mengucapkan salam, ya, kemudian yang wanita menjawab salam tersebut aman dari fitnah. Ketika menjawab salam ataupun mengucapkan salam dengan suara yang jelas, ya, bukan suara-suara yang dilembut-lembutkan. Salam tersebut diucapkan bukan dalam keadaan khalwat, ya. Demikian juga tidak ada jabat tangan, ya, tidak ada salaman dalam ucapan salam tersebut karena lawan jenis, ya. Tetapi cukup dengan mengucapkan salam tatkala itu memang secara syar'i diperbolehkan, aman dari fitnah. Demikian dalam keadaan tidak melembutkan suara. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, pembahasan selanjutnya terkait dengan pembicaraan di dunia maya, ya, berbicara antar lawan jenis di media sosial, di dunia maya. Bagaimana hukumnya? Pada asalnya hukumnya sama, ya, hukumnya sama seperti berjumpa langsung. Dan tadi sudah dijelaskan, lelaki boleh berbicara dengan wanita, wanita juga boleh berbicara dengan laki-laki selama aman dari fitnah, selama ada kebutuhan untuk berbicara. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, kalau pembicaraan tersebut di grup yang memang umum, ada laki dan perempuan, ya, dan itu dibaca atau disimak oleh semuanya, ya, maka yang demikian hukumnya sama tadi seperti berbicara tatkala kita berjumpa dengan yang lain, memang ada hajat, memang ada kebutuhan, ya, maka yang demikian selama itu ada hajat dan aman dari fitnah, maka kembali seperti tatkala itu berjumpa langsung, ya, hukumnya boleh. Adapun seorang laki-laki dengan seorang perempuan, bagaimana yang demikian? Ini kembali kepada kaidah tadi, ada kebutuhan dan aman dari fitnah. Maka kalau ada kebutuhan dan aman dari fitnah maka boleh. Misalnya seorang wanita butuh bertanya, ya, dan tidak ada kesempatan untuk berjumpa sehingga mungkin lewat SMS, mungkin lewat WhatsApp, ya, mungkin tanya, ya, kepada seorang ustadz, pada seorang guru misalnya, dan itu dalam keadaan aman dari fitnah, kemudian ia pun mengirim pertanyaan tersebut, memang kebutuhannya untuk bertanya, maka yang demikian diperbolehkan, ya. Menjadi tidak boleh tatkala itu kemudian dikhawatirkan terjatuh di dalam fitnah, ya, dikhawatirkan itu menjatuhkan di antara keduanya dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, hubungan-hubungan yang diharamkan oleh Allah, maka yang demikian tidak diperbolehkan. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, inilah beberapa kaidah, ya, terkait dengan hubungan laki dan perempuan, khususnya terkait dengan berbicara dengan lawan jenis. Adapun hubungan secara umum, ya, komunikasi ataupun hubungan secara umum antara lelaki dan perempuan, selama tadi aman dari fitnah, selama itu ada hajat, di antara yang perlu kita perhatikan, masing-masing tetap menjaga diri, menjaga hati, ya, menjaga pandangan. Karena itu lawan jenis, bukan mahramnya, maka wajib untuk menjaga pandangan. Dalam surat An-Nur ayat 30 Allah berfirman, "Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim." Katakan kepada orang-orang yang beriman agar mereka menundukkan pandangannya.
wa yahfadhu furujahum, agar mereka menjaga kemaluannya. Dzalika azka lahum, yang demikian lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirun bima yasnaun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dengan apa yang mereka kerjakan. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ada perintah untuk menundukkan pandangan, ya. Apalagi dalam urusan memang ini lawan jenis antara laki dan perempuan sedang bermuamalah, ya, maka tundukkan pandangan. Kecuali ada hajat seperti tadi, ya, seorang murid sedang mendengarkan kajian gurunya, ya, seorang wanita sedang ikut di dalam majelis, harus mendengarkan, mungkin bisa jadi melihat, ya, karena sedang fokus pada penjelasan tersebut, maka yang demikian pandangan selama itu tidak dibarengi dengan syahwat, tidak menimbulkan fitnah, maka yang demikian diperbolehkan. Sama halnya ketika ada kebutuhan dalam urusan tadi, urusan kerja, urusan transaksi, urusan jual beli, ya, pembeli bertanya kepada penjual, padahal ternyata lawan jenis, ya, yang penjual misalnya laki-laki sedang pembeli wanita, sehingga pembeli pun harus melihat kepada penjual, penjual harus melihat kepada pembeli. Selama itu hajat, itu adalah kebutuhan karena adanya transaksi tadi, karena adanya jual beli tadi, maka yang demikian diperbolehkan dengan kaidah tadi, al-hajah tuqaddar biqadriha, kebutuhan diukur sesuai dengan kadarnya. Kalau sudah lebih dari sekedar kebutuhan maka tidak diperbolehkan, ya, karena hukum asalnya adalah yaghuddu min absarihim, agar mereka menundukkan pandangan mereka. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ini catatan yang pertama, ya, terkait muamalah secara umum, tidak khusus pada berbicara, tetapi catatan secara umum. Maka catatan pertama harus menundukkan pandangan. Yang kedua harus meninggalkan khalwat tadi, berduaan, ya, berduaan lepas dari pandangan manusia. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha dzu mahramin. Janganlah seorang laki-laki menyendiri atau berkhalwat dengan seorang wanita kecuali yang ketiganya adalah syaitan, ya, illa wa ma'aha dzu mahramin, kecuali bersama dengan mahramnya. Jadi solusinya adalah tidak berduaan, ada orang ketiga, dan orang ketiga ini, ya, sudah pernah kita jelaskan, orang ketiganya pun orang yang sudah dewasa sehingga membuat malu orang pertama dan kedua seandainya pun berbuat yang tidak baik, ya. Adapun kalau orang ketiga anak kecil, di mana kedua orang tadi tidak akan ada rasa malu dengan orang ketiga yang ternyata itu anak kecil tadi, maka yang demikian tetap dikatakan khalwat. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, muamalah antara laki dan perempuan secara umum, selain dari menjaga pandangan, kemudian tidak khalwat, yang ketiga jangan sampai ikhtilat, jangan sampai bercampur aduk laki dan perempuan, ya, bercampur antara laki dan perempuan dalam keadaan bisa mendatangkan fitnah. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, berbicara hadis tentang fitnahnya wanita, besarnya fitnah wanita, demikian fitnah laki-laki di hadapan wanita, ya, sama saja. Kalau lelaki terfitnah dengan wanita, wanita juga terfitnah dengan laki-laki. Rasulullah bersabda, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adharru 'ala rijal minan nisa. Aku tidak pernah tinggalkan fitnah yang paling berbahaya untuk laki-laki lebih daripada fitnah wanita. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, maka ikhtilat ini dikhawatirkan terjatuh di dalam fitnah. Hendaklah, ya, ketika tidak ada hajat, hendaklah mereka terpisah antara laki dan perempuan, kecuali sesuatu yang tidak mungkin, yang sangat sulit untuk dipisahkan, maka tetap berusaha untuk menjaga diri dalam keadaan tersebut. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, poin yang terakhir terkait dengan salaman, ya, muamalah laki dan perempuan secara umum.
Selain harus menundukkan pandangan, tidak khalwat, tidak ikhtilat, yang keempat tidak berjabat tangan. Ya, karena ini banyak terjadi di negeri-negeri kaum muslimin. Bahkan di negeri kita merasa ya bahwa itu termasuk dalam akhlak, termasuk dalam adab, ya termasuk hormat dengan orang lain, menunjukkan empati kepada orang lain sehingga bersalaman, bahkan sampai pada keadaan laki-laki bersalaman dengan wanita, seorang wanita bersalaman dengan laki-laki, ya apakah di tempat kerja, di kantor, ya ternyata bersalaman dengan lawan jenis. Rasulullah SAW bersabda, li'an yut'ana fi ra'si ahadikum bimikhyat min hadid khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lahu. Rasulullah bersabda, kepala seseorang ditusuk dengan jarum, ya lebih baik, jarum dari besi lebih baik daripada seorang laki-laki menyentuh kulit seorang wanita yang tidak dihalalkan. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, ini larangan ya, tidak boleh bersentuhan, ya tidak boleh berjabat tangan, tidak boleh menyentuh, tidak boleh disentuh, ya ini batasannya. Perkara-perkara yang harus kita perhatikan tatkala kita bermuamalah dengan lawan jenis. Dan apa yang kita bahas ini tentu sangat penting karena keumuman di masyarakat kita banyak yang tidak mengetahui batasan-batasan ini. Bahkan sampai pada keadaan tadi di mana seorang laki-laki bersalaman dengan seorang wanita padahal bukan mahramnya. Bisa jadi bahkan itu orang lain. Sekedar ada hubungan persahabatan, pertemanan atau hubungan kerja, relasi bisnis, ya bahkan ketemu dengan orang baru kemudian bersalaman. Ternyata ini ya Rasulullah katakan ditusuk dengan jarum dari besi itu lebih baik daripada bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Demikian saudara-saudariku yang dirahmati Allah, apa yang kita kaji pada kesempatan yang mulia ini. Taib, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari pemirsa Niaga TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Darussalam dari Cianjur, Jawa Barat. Mau bertanya tentang wajibnya sholat berjamaah bagi laki-laki. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya hadis riwayat Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah SAW mewakilkan sholat kepada seorang sahabat, kemudian keluar dengan beberapa sahabat mendatangi rumah-rumah mereka-mereka yang tidak sholat berjamaah. Rasulullah membawa kayu bakar, Rasulullah membawa api kayu bakar. Kemudian pertanyaannya, karena di kampung saya jarang sholat berjamaah, apalagi sholat duhur, asar, tetapi dari rumah sudah niat untuk sholat berjamaah, tapi tidak ada jamaah. Karena saya yang azan, saya yang iqamah, dan sholat sendirian. Apakah sudah dihitung salat berjamaah dengan niat tersebut? Taib, syukron, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Saudara Darussalam yang ada di Cianjur, Jawa Barat. Kewajiban untuk salat berjamaah, ya ini disebutkan di dalam banyak dalil. Perbedaan pendapat di dalam fikih terkait dengan wajib dan tidaknya salat berjamaah. Sebagian ulama mengatakan tidak wajib salat berjamaah, artinya itu sunnah muakkadah, sunnah yang dianjurkan. Dan pendapat yang lebih kuat adalah yang mengatakan wajib, bahwa salat berjamaah bagi laki-laki, khusus laki-laki yang sudah dewasa, laki-laki yang mukallaf, ya maka berkewajiban untuk salat berjamaah 5 waktu. Ya ini pendapat yang lebih kuat. Di antara dalilnya apa yang antum sebutkan dalam pertanyaan ini, hadis di mana Rasulullah SAW segitu tegasnya ingin membakar rumah-rumah yang tidak salat berjamaah. Tetapi ternyata Rasulullah SAW tidak jadi membakar. Kenapa? Khawatir dalam rumah tersebut ada yang tidak wajib salat berjamaah, seperti wanita, mungkin anak-anak, mungkin orang tua yang sudah tidak mampu berjamaah, mungkin ada orang yang sakit, ya sehingga Nabi urungkan niatnya untuk membakar rumah-rumah tersebut.
Ya, ini secara pendalilan ini menunjukkan betapa tegasnya Rasulullah SAW dengan salat berjamaah. Ya, oleh karena pendapat wajib itu lebih kuat. Pertanyaan Anda, tatkala sudah berusaha untuk salat berjamaah, namun ternyata masyarakat ya tidak mengenal salat berjamaah sehingga Anda sendiri yang adzan, iqamah, Anda juga yang salat sendirian, maka dengan demikian cukup ya Anda sudah menunaikan kewajiban. Ketika mereka tidak datang, ya, maka ini bukan kewajiban Anda untuk memaksa mereka datang, ya kewajiban kita semuanya untuk saling menasihati, saling mengingatkan. Tidak mengapa ya Anda berdakwah, Anda mengajak masyarakat, ya apalagi yang laki-laki untuk salat berjamaah, sampaikan pada mereka bahwa salat berjamaah hukumnya wajib. Salat berjamaah secara hukum lebih kuat pendapat yang mengatakan wajib. Masjid didirikan tidak lain tujuannya untuk salat berjamaah agar kaum muslimin berjumpa satu dengan yang lain, saling menyapa, saling menegur, saling mengetahui keadaan, saling mencari satu dengan yang lain. Si fulan lama tidak ke masjid, ada apa? Mungkin sakit, mungkin sedang ada masalah. Demikian. Ya, maka kita bisa mengajak, menyampaikan, berdakwah kepada mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepada kita semuanya. Allahumma amin. Berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, kakak saya kemarin operasi kista. Ketika sudah sadar, bagaimana sholatnya? Sementara ada selang-selang di tubuhnya untuk mengeluarkan darah dan BAK ya. Terus ketika meninggalkan sholat, apakah harus mengqadha sholat yang ditinggalkan? Terima kasih sebelumnya. Thayyib, saudara-saudariku yang dirahmati Allah, kewajiban sholat atas setiap muslim yang mukallaf, setiap muslim yang sudah dewasa, sudah balik, ya, dan berakal, ya, sudah akil balik, sudah berakal dan balik, maka berkewajiban menunaikan sholat. Ketika tidak sadar, ya, kehilangan akal, maka pada asalnya tidak wajib mengerjakan salat karena akal ya tidak ada, sedang pingsan misalnya. Tatkala itu masih mungkin untuk dikerjakan, setelah sadar masih ada waktu, maka kerjakan, ya. Adapun mengqadha mereka-mereka yang mungkin karena pingsan, karena mungkin tidak sadar, karena mungkin dibius, karena operasi, bagaimana? Wallahu alam, lebih baik yang demikian diqadha, ya. Karena yang dimaksud dengan hilang akal adalah hilang akal karena gila, ya, karena hilang akal gila, maka tidak wajib menunaikan salat. Adapun yang karena kesengajaan, ya, karena kebutuhan seperti tadi operasi, maka wallahu alam lebih baik yang demikian diqadha. Ini yang pertama. Yang kedua, terkait dengan salat seorang yang sedang dalam keadaan sakit, mungkin banyak selang-selang di tubuhnya, ya, mungkin tidak bisa berwudu, tidak bisa tayamum, apalagi duduk ataupun berdiri, ya, tidak mungkin, maka kerjakan salat sesuai dengan kemampuan. Kerjakan bersuci dan salat sesuai dengan kemudahan. Kalau tidak bisa berwudu, maka bisa dengan tayamum. Dengan tayamum tidak bisa, maka niat saja di dalam hati. Ajarkan kepada yang sakit, kalau tidak bisa menggerakkan, tidak bisa tayamum, ya, maka boleh dengan niat, ya, sambil menggerak-gerakkan apa yang mampu. Kalau masih mampu tayamum, maka diganti dengan tayamum. Bisa mengusap wajah, setelah mengusap wajah kemudian mengusap tangan kanan, tangan kiri, ya. Sudah selesai tayamum, kemudian salat. Bagaimana salatnya? Sesuai dengan sesuai dengan kemudahan. Silakan sambil berbaring kemudian salat. Ya, kalau masih bisa sedekap, bersedekap, kalau tidak bisa terlentang pun tidak mengapa. Ya, baca takbiratul ihram, Allahu akbar, demikian perpindahan rukuk, sujud, duduk di antara dua sujud dengan ucapan perpindahan tadi, walaupun badan tetap dalam keadaan berbaring sampai kemudian salam. Ya, kerjakan demikian sesuai dengan kemampuan. Yang jelas bahwa salat tidak lepas kewajibannya atas kita semuanya. Tatkala kita masih berakal, tatkala akal kita masih sehat, masih mampu, masih lurus, maka tetap wajib untuk menunaikan salat sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Allahu taala a'lam bissawab.
Tapi selanjutnya bismillah saya ingin bertanya Ustadz, saya dilamar oleh seorang ikhwan, insyaallah agama dan akhlaknya bagus, tapi orang tuanya tidak setuju untuk cepat menikah dan saya takut terkena fitnah. Apakah saya harus menuruti omongan orang tua saya dan bagaimana menasihati orang tua saya? Jazakumullah khairan. Thayyib wa iyyakum, jazakumullah khairan. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, terkait dengan permasalahan Anda ya dalam pernikahan, sudah ada yang melamar, ya mungkin sudah setuju, sudah cocok ya dengan agama dan akhlaknya, mungkin sisi yang lain sudah bisa saling menerima, tetapi ternyata orang tua ingin menunda, ya orang tua ingin menunda. Dalam keadaan khawatir terjatuh di dalam fitnah, maka ini tentu problem ya, permasalahan yang harus diselesaikan dengan cara yang syar'i. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, pernikahan itu mengumpulkan keinginan anak dan orang tua sebagai wali ataupun pengganti orang tua wali. Maka di dalam menerima ataupun menolak lelaki yang melamar ini harus ada ya persetujuan dari keduanya. Anak menerima untuk dilamar oleh lelaki tersebut atau dinikahi lelaki tersebut, demikian juga orang tuanya menerima lamaran tersebut dan siap untuk menikahkan. Ini terjadi pernikahan. Kalau salah satunya kemudian tidak setuju, ya mungkin anak tidak setuju walaupun orang tua harusnya menerima misalnya, maka jangan, harus dibicarakan lagi antara anak dengan orang tua. Ya, atau sebaliknya mungkin anak setuju ataupun sebaliknya orang tua setuju namun salah satunya tidak setuju, maka demikian dibicarakan. Kalau ternyata buntu, artinya tidak mungkin menyatukan keinginan kedua antara anak dan orang tua tersebut, maka ya ambil jalan kewajiban anak untuk taat kepada orang tua. Ya ternyata orang tua meminta untuk ditunda, maka Anda masih punya kesempatan untuk menyampaikan pada orang tua. Ya sampaikan dengan santun, dengan baik. Ya, dekati orang tua, ambil hati orang tua, sampaikan bahwa Anda sudah sangat butuh untuk segera menikah, ya sudah berat untuk menunda pernikahan, ya sampaikan dengan baik. Kalau memang tetap orang tua memandang bahwa harus ditunda, maka pilihan Anda apakah tetap ingin menunggu, ya ataukah memutus ya hubungan lamaran tersebut. Ini menimbang maslahat dan mudarat, dan perlu mungkin juga Anda istikharah, ya minta pertimbangan dengan cara istikharah, berdoa dan memohon kepada Allah agar dipilihkan yang terbaik. Apakah ketika sudah harus menunda benar, apakah harus melanjutkan atau memutus lebih baik, silahkan mana yang paling maslahat. Tapi berikutnya dari pendengar Radio Muslim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana seorang akhwat menyambung silaturahmi dengan sepupu atau dengan ipar yang bukan mahramnya? Bolehkah mengobrol obrolan yang tidak ada keperluan mendesak, ya seperti tanya kabar, kesibukan, tanya hal yang lain? Jazakumullah khairan. Wa iyyakum, jazakumullah khairan. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, apa yang kita bahas tadi berlaku untuk semua yang bukan mahram. Walaupun itu dekat, ya. Artinya dekat, mungkin seorang dengan sepupu, ya dengan putra paman, dengan putri bibi, ya ini sangat dekat, ya masih sepupuan. Tetapi dalam syariat Islam itu orang lain, itu bukan mahram. Maka kalau sudah sama-sama dewasa, sama-sama balik, maka sudah menjalani hubungan yang syar'i, ya batasan-batasan yang syar'i. Kalau dirasa itu ternyata, ya memang mengkhawatirkan, ya tidak ada hajat, tidak ada kebutuhan, ya maka tentu sebagaimana bermuamalah dengan orang lain maka tidak perlu, ya seperti yang Anda tanyakan, ngobrol ya dengan mereka, ya menanyakan kabar, kemudian bercerita tentang kesibukan, ya maka ini kalau tidak ada hajat, tidak ada kebutuhan, maka tidak disyariatkan, ya oleh karenanya tetap menjaga diri. Dan saya kira menyambung silaturahmi, menyambung hubungan keluarga bisa tetap kita jalin walaupun tidak berhubungan dengan mereka-mereka yang bukan mahram, ya tetap menyambung dengan bibi, tetap menyambung dengan paman yang itu mahram kita,
Ya. Demikian Allah taala a'lam bissawab. Berikutnya Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Izin bertanya, adakah adab-adab dalam bertamu dalam Islam? Syukran. Afwan, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, Islam agama yang sempurna, mengatur semua sisi kehidupan kita, tidak ada yang terlewatkan. Bahkan permasalahan-permasalahan baru yang mungkin dulu tidak ada, itu dikembalikan kepada kaidah-kaidah yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, kaidah-kaidah yang ada dalam Al-Quran dan hadis, sehingga akan berjalan sesuai dengan syariat yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalam bertamu tentu ada adab-adabnya, ya, adab di dalam bertamu. Sebagai tamu, ya, maka hendaklah ia mengucapkan salam, ya, memberikan isyarat, kemudian mengucapkan salam. Dan ini sunnahnya 3 kali, ya, sekali tidak ada jawaban, 2 kali tidak ada jawaban, 3 kali tidak ada jawaban, maka pulang, ya, maka tinggalkan. Yang seperti ini, kalau kita yakin bahwa salam kita, isyarat kita atau ketukan pintu kita jelas dan pasti didengar oleh yang ada di dalam rumah, ya. Kalau ternyata khawatir mungkin terlalu pelan, mungkin tidak didengar, mungkin sedang tidur atau sedang ada di kamar mandi, maka batasan 3 kali tadi boleh lebih dari 3 kali, ya, kalau memang ada hajat. Ya, mungkin ditunggu dulu, ya, mungkin ada suara, ada ini, kemudian kita ketuk kembali, silakan. Yang dimaksud 3 kali kemudian pulang tadi, kalau sudah yakin ternyata pemilik rumah memang sedang tidak menerima tamu misalnya, pemilik rumah sedang sibuk, ya, sedang nanggung misalnya, sehingga tidak menerima tamu, ya, kita pulang, mungkin lain waktu kita datang kembali, ya. Ketika kita sudah bertamu, maka hendaklah kita, ya, beradab dengan adab seorang muslim secara umum, ya, mengucapkan salam, ya, berjabat tangan, ya, kemudian duduk, ya, kemudian menyampaikan hajat. Dan ketika sudah selesai hajat, maka bersegera untuk izin, ya, untuk meninggalkan tuan rumah. Ya, ini adab bertamu di dalam Islam. Adapun tuan rumah, ya, adabnya adalah memuliakan tamu, bersegera untuk mempersilahkan masuk, ya, untuk duduk nyaman beristirahat. Kemudian tuan rumah bersegera untuk bisa menjamu tamu sesuai dengan kemampuan, memberi minum, ya, memberi makan kalau mungkin ada, ya, apa yang dimampu. Walaupun yang seperti ini tidak boleh berlebihan, harus berhutang, harus, ya, memberatkan diri, ini tidak disyariatkan. Tetapi memuliakan tamu itu perkara yang harus kita tunaikan, dan itulah hak tamu kita. Tunjukkan bahwa kita seorang yang senang, seorang yang bahagia didatangi tamu tersebut, ya. Tunjukkan demikian, kita senang, kita bahagia, ya, didatangi tamu tersebut, merasa senang sekali dikunjungi, merasa begitu berat harus berpisah dengan tamu tersebut, ya, berharap lain waktu bisa berjumpa kembali. Demikian adab kita, ya. Demikian Allah taala a'lam bissawab. Dan yang terakhir, bolehkah seorang wanita berbicara menjadi MC atau pengisi kultum di hadapan khalayak umum? Saudara-saudari yang dirahmati Allah, tadi kita sampaikan bagaimana para sahabat datang kepada Aisyah untuk bertanya tentang ilmu, karena memang ada hajat, ada kebutuhan, dan tidak didapatkan ilmu tersebut dari yang lain, ya, ini. Oleh karenanya terkait dengan wanita yang tampil di hadapan umum, mungkin menjadi penceramah di hadapan umum, wallahu alam, yang lebih baik demikian ditinggalkan. Ya, masih banyak laki-laki yang mampu, dan ini memang tugas mereka, seorang laki-laki, untuk berdakwah. Adapun wanita, maka cukup di kalangan wanita. Ya, wanita berbicara di kalangan wanita, di hadapan wanita. Ya, demikian syariat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa kita kembalikan kepada kehidupan Rasulullah dan para sahabatnya. Adakah di zaman para sahabat, para wanita yang kemudian menyampaikan ilmu di hadapan para laki-laki, di hadapan para wanita, di hadapan umum? Tentu tidak ada yang demikian. Ya, ini adalah kewajiban laki-laki, sedangkan wanita sesuai dengan keadaan mereka
boleh ya, bahkan itu dianjurkan, bisa jadi wajib berdakwah tetapi di hadapan para wanita. Demikian Allah taala a'lam bissawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.